Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Allahumma amin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin, kajian di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Al-Qur'ani atau Qur'aniyah, Qawaid Qur'aniyah. Dan sudah kita sampaikan beberapa kaidah-kaidah yang disebutkan dalam kitab tersebut, yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Dan kita melanjutkan kaidah yang ke-9. Betul jemaah? Yang ke-9 ya. Siapa ingat? Kemarin berapa jemaah? 8. Berarti sekarang kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9 ini terambil dari Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-36. Surat apa? Al-Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laisa dzakaru kal untha. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-36, walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Betul jemaah? Betul enggak? Oh, diam jemaah. Alasannya karena Allah yang menyebutkan. Nah, alasannya Allah sebutkan dari dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-36. Nah, kalau Allah yang mengabarkan sudah pasti apa? Benar. Walaupun orang barat enggak. Orang barat mengatakan laki-laki perempuan sama, begitu. Tapi kita orang muslim percaya dengan Al-Quran. Ya. Walaupun demikian, tentunya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan demikian, dan juga dari apa? Perbedaan-perbedaan yang sangat banyak dan nampak. Nggak mungkin bagaimana laki-laki disamakan dengan perempuan. Yang pertama Allah yang menyebutkan, dan Allah tidak mungkin bohong.
Kalau orang apa? Orang barat ya ngomong begitu bohong. Masa laki-laki disamain kayak perempuan? Ya, nggak mungkin lah. Ya, jauh. Ayat lengkapnya, jadi ayat ini sebagaimana seperti biasa penggalan dari ayat sebelumnya atau berbicara tentang apa? Sebagaimana kaidah-kaidah sebelumnya. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-36 ini, lengkapnya aslinya bercerita tentang istrinya Imran yang bernama Hana. Ya, yang bernama siapa? Hana. Istri dari Imran. Yang nanti punya anak Maryam. Yang nanti punya anak Maryam. Di mana istrinya Imran ini ketika itu sedang hamil. Ya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ini ayat yang ke-35-nya. Jadi memang ada alurnya, ceritanya begitu. Di mana istrinya Imran ini ketika lagi hamil bernadar. Bernadar itu apa Ustaz? Bernadar itu dia berniat melakukan sesuatu kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkan dan dia apa? Mewajibkan sesuatu yang aslinya tidak wajib. Nah begitu. Itu nadar. Seperti nadar, saya bernadar nanti kalau sudah gajian, ya, saya mau ngasih makan tetangga. Secara asal ngasih makan tetangga nggak wajib, tapi kalau sudah nadar, nah beda lagi. Nah ini kisah tentang tadi istri dari Imran yang sedang hamil dan bernadar. Apa nadarnya? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Nadarnya dari Hana, istri dari Imran ini nanti kalau sudah lahir, bernadar kalau nanti sudah lahir, anaknya itu saya akan jadikan sebagai pengurus masjid. Nah, sebagai apa? Pembantu masjid. Mungkin kalau di kita mungkin marbot lah begitu sama. Tapi orang kadang-kadang kayaknya apa? Kerjanya apa Mas? Marbot kayaknya udah jatuh. Enggak, ini sampai nak itu mulia. Orang yang apa? Memuliakan rumah Allah, membantu rumah Allah itu mulia. Jangan salah. Sangat mulia. Kenapa? Rumah Allah. Pembantu siapa? Pembantu rumah Allah. Bangga harusnya. Kerjanya apa Mas? Membantu rumah Allah. Apa? Marbot. Lumayan lah. Loh sekarang orang yang kerjanya apa? Ya, yang kerjanya cuma pembantunya. Siapa? Ya misalnya. Tahu Pak Gubernur? Tahu? Saya pembantunya. Itu aja bangga gitu kan. Apalagi sebagai pembantu siapa? Pembantu rumah Allah. Ya harusnya lebih bangga. Ibaratkan begitulah seperti apa? Ya kebersihan, office boy begitulah. Cleaning service begitu. Dan itu nadarnya dari apa? Istrinya Imran nanti kalau lahir anaknya ini akan dijadikan apa? Ya, tinggal di masjid untuk menjadi apa? Ya, pembantu rumah Allah atau masjid. Masjid mana? Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya. Di Masjidil Aqsa. Itu masjid mulia. Nah, bukan sembarang masjid juga ternyata di Masjidil Aqsa. Nah, Baitul Maqdis. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, barulah Allah Subhanahu wa taala
ya setelah mengkisahkan tentang itu baru keluar ayat tadi walaisa dzakaru kal unsa. Kenapa? Ternyata yang lahir itu perempuan gitu. Tadinya apa? Tadinya dikiranya apa? Kalau nanti laki-laki dia bernadar untuk apa? Untuk menjadi ya pengurus masjid. Ternyata yang lahir perempuan. Siapa? Maryam. Ya. Kemudian ya, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki berbeda dengan perempuan. Nah, begitu. Itu alurnya jemaah. Otomatis juga nanti kalau ngurus masjid ya beda nanti. Nggak kayak laki-laki. Ya. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Dari mananya ya? Dari segi fisiknya sudah jelas beda. Laki-laki ada jenggotnya begitu kan. Kalau perempuan ada jenggotnya ngeri kan begitu. Ya. Laki-laki itu apa? Kumisan. Kalau perempuan nggak ada kumisan, ngeri orang kabur. Ya begitu. Ya. Kemudian laki-laki badannya juga apa? Ya keker begitu. Ya badannya keker. Kemudian suaranya juga apa? Menggelegar. Beda. Nah kalau perempuan ya tadi ada haid, ada nifas, ada hamil. Nah itu jelas beda. Ya. Nanti kalau masjidnya kotor, mana nih? Kok marbotnya nggak ada? Lagi nifas. Nunggu berapa hari? 40 hari. Ya, nungguin apa? Nungguin selesai nifasnya 40 hari. Mana nih marbotnya? Sebentar Pak. Kemana? Lagi haid. Tunggu dulu ya, 7-10 hari nje. Apa yang bersihin? Nah, ya. Kenapa ini kotor? Lagi hamil, nunggu berapa? 9 bulan. Inilah apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Nah, itu apa? Alurnya. Alur dari ya firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-36 diambillah kaidah tadi bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui seorang muslim harus menerima. Maka kaidah dari sini apa tambahnya seorang muslim itu harus menerima takdir. Harus menerima kodrat. Ya, kita kan terlahir di dunia pernah mesan. Ada di sini yang lahir mesan gitu. Ya Allah nanti kalau saya lahir laki-laki aja nje. Kan enggak ada yang mesen. Yang ibu-ibu juga pernah mesen enggak? Ya Allah nanti kalau saya lahir ke dunia saya pesan perempuan nje. Enggak tahu kita. Sehingga dengan ayat ini walaisa dzakaru kal untha, seorang harus menerima, seorang muslim itu harus menerima. Menerima apa? Menerima kodratnya. Menerima takdirnya, baik itu jadi laki-laki ataupun jadi perempuan harus menerima. Kadang-kadang ada yang nggak terima sih, laki-laki tapi gayanya apa? Perempuan, gayanya lipstik, kan? Rambutnya apa? Ya panjang, lurus. Kalau dilihat dari belakang badannya juga mirip perempuan. Ternyata ketika dicolek jenggotan, ya. Kenapa? Karena ya nggak menerima kodratnya, nggak menerima takdir. Ya. Seakan-akan dia ingin memaksakan kalau laki-laki pengen kayak perempuan, dipaksakan. Ya. Kalau malam namanya Partini, kalau pagi sampai sore Partino, ya. Ternyata apa? Ya, begitu bencong ternyata. Memaksakan, tidak menerima takdir yang Allah telah tetapkan. Ya. Kenapa demikian?
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan laki-laki dan perempuan itu beda. Ya. Suami dengan apa? Dengan ciptaannya seperti itu jangan dipaksakan. Ya. Suami suruh ngasuh anak, kalian suruh nyusuin, repot nanti. Ya. Yang kerja malah istrinya. Ya. Repot begitu. Atau mungkin sama-sama, loh ini kan sekarang zamannya udah zaman emansipasi katanya. Zamannya sudah gender, apa itu? Ya enggak? Apa namanya siapa? Nah itulah. Ya. Udah apa? Udah emansipasi, terasi sekalian gitu kan. Ya. Kenapa? Karena beda antara laki-laki dan perempuan, pengen disetarakan. Ya. Antara laki-laki dan perempuan harus sama. Ya. Yang perempuan kayak laki-laki, rambutnya cepak, waduh kan ngeri. Ya, rambutnya cepak, badannya keker, kakinya kayak pemain bola, wah ngeri nanti. Ya. Apalagi sengaja untuk membuat-buat dimiripkan, baik itu laki-laki pengen kayak perempuan atau perempuan dia apa? Ya, biar pengen kayak laki-laki, tomboy. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana Rasulu Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Ngeri coba. Ya begitu. Ya. Kalian dadanya disuntik begitu. Ya. Laki-laki pakaiannya apa? Kayak perempuan, dasteran sekali ya apa? Sekalian tuh. Ya. Kemudian dari jalannya lemah gemulai, ya. Padahal laki-laki. Ya. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali. Dan Rasul melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki tadi. Ya, dan Rasul melaknat juga apa? Perempuan yang menyerupai laki-laki. Gimana itu? Tadi badannya keker, ya, rambutnya cepat, ya. Suami kalau marah nggak berani karena lebih kuatan istrinya, gitu. Ya. Ada cerita coba, ini di luar negeri sana, luarnya lagi sana, gitu kan. Ada seorang atlet lari, ya gitulah, atlet apa pelari begitu. Tuhan badannya keker sama. Kenapa? Karena latihannya begitu, lari tenaga fisik terus. Suatu saat dia pengen menikah, ini laki-laki, gitu kan, pengen menikah. Karena memang gaulnya di situ, latihan juga sama teman-temannya. Ini akhirnya nikahlah sama atlet perempuan, ya, atlet pelari juga sama, gitu kan. Ya, akhirnya menikahlah antara dua atlet ini, sama-sama atlet apa? Pelari. Ternyata setelah 1,5 bulan cerai, baru nikah 1,5 bulan cerai. Kemudian ketika diwawancari oleh awak media, katanya ada awak media gitu di sana, apa jawabnya? Kenapa mas kok baru nikah kemarin, baru 1,5 bulan kok cerai mas? Apa kata ini? Ya, mantan suaminya ini, dia mengatakan apa? Saya bukan nikah sama perempuan. Padahal yang dinikahin perempuan. Saya bukan nikah sama perempuan. Apa? Karena sama-sama fisiknya keker. Gitu kan? Begitu, ya. Dia mungkin apa? Sama-sama kuat. Ya. Nah, ini cuma cerita tadi, gitu kan. Intinya apa? Ya, bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan ini juga di dalam Islam
tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan diskriminatif, bukan sentimen kepada para wanita, bukan sama sekali. Ya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Allah lebih paham, lebih tahu. Ya. Walaupun di sana benar ada perbedaan dalam sebagian hukum tentang laki-laki dan perempuan, tapi enggak semuanya beda. Ya, ada yang beda, ada yang enggak. Bukan berarti ini bukan berarti Islam itu membenci perempuan atau merendahkan derajatnya, kehormatannya, tidak. Contoh misalnya dalam urusan warisan. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Bagian laki-laki itu ya 2, bagian perempuan 1. Maknanya perempuan itu setengahnya. Kalau laki-laki dapatnya 2, berarti perempuan 1. Kalau yang laki-laki dapatnya 1, berarti yang perempuan setengah. Kalau yang laki-laki dapatnya 4, berarti yang perempuan dapatnya 2. Nah, begitu. Itu dalam warisan. Itu buktinya enggak adil. Kita sampaikan adil itu enggak harus sama. Adil itu enggak harus sama. Ya, kata siapa adil itu harus sama? Enggak, itu dari mana mengatakan ya, adil itu tidak harus sama. Antum punya anak 2, 1 kelas TK. Yang satunya kuliah, jaraknya jauh, 1 TK, 1 kuliah. Apakah jenengan ngasih uang untuk anak 2 ini? Kalau TK ini 5.000, kamu juga 5.000. Kenapa? Sama adil. Kalau yang TK 5.000 mungkin dia jajan 1.000, 2.000. Masih nyisa Masih nyisa 3.000. Nah kalau yang kuliah dikasih 5.000, ya, ongkosnya aja naik angkot ke sana 7.500. Gimana katanya adil? Adil itu tidak harus sama. Ya. Adil itu tidak harus sama. Sehingga dalam warisan pun demikian. Kelihatannya dong, kayaknya masa Islam kok tega banget. Masa yang laki-laki dapat ya 2 kali lipatnya? Bukan. Ya, ketika Allah yang telah menyebutkan seperti ini, tentunya ada hikmah. Tentunya ada hikmah. Walaupun cuma dapat separohnya atau ya setengah dari laki-laki. Begini aja lah, misalnya jenengan punya anak laki-laki sama perempuan, sama-sama sudah dewasa. Ya, punya anak 2 laki-laki, 1 perempuan 1. Kemudian misalnya jenengan meninggal dunia dan dapat ada warisan 30 juta misalnya. Yang 20 juta buat anak laki-lakinya, yang 10 juta itu buat anak perempuan. Sama-sama udah keluarga. Bagi yang anak laki-laki dikasih 20 juta, dia punya anak, punya istri, dia menanggung ini, menanggung itu, 20 juta cepat habis. Ya. Warisan yang dia dapat 20 juta, ya. Kenapa? Karena dia sebagai kepala rumah tangga, punya keluarga, punya anak istri yang harus dia tanggung, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar BPJS, bayar pulsa, apalagi PAM, apalagi sama kapal banget Ustaz. Iya ini bulanan apal, ya. Belum bayar anak sekolah, belum lagi bensin, belum lagi buat makan setiap hari, belum jajan anak, 20 juta habis dalam sekian, ya sekian sekian bulan. Ya, tapi yang perempuan dia dapat 10 juta, aman, malah bisa
tambah. Kenapa? Karena dia punya suami. 10 jutanya dia aman. Oh, enggak berubah, malah bertambah. Kenapa? Karena suami yang ngasih nafkah. Suaminya yang bekerja. Anaknya yang ngasih uang jajan juga bapaknya. Ya. Kalau tadi saudaranya yang dia 20 juta, 3 bulan habis. Karena untuk keperluan bayar ini, bayar itu semuanya. Yang perempuan 2 bulan atau 3 bulan, 10 jutanya itu malah bertambah. Tambahnya dari mana Ustaz? Dari suaminya. Itu kita kan bisa mencerna seperti itu. Jadi tanpa mengatakan, oh Islam ini kayaknya sentimen bener nih. Kok perempuan tidak. Walaupun kelihatannya seperti itu, tetapi Allah itu lebih paham. Tetapi Allah lebih paham. Ya. Dan ini tentunya bukan dalam setiap hal antara laki-laki dan perempuan sama, tidak. Ada di sana amalan-amalan yang antara laki-laki dan perempuan sama ya banyak. Ya, itu contoh tadi yang berbeda dalam warisan misalnya. Ya. Ada yang di sana apa? Antara laki-laki dan perempuan sama. Jadi enggak setiap keadaan, tidak. Contohnya dalam apa Ustaz? Ya dalam ibadah. Dalam apa? Ibadah, dalam sholat. Oh, karena perempuan kamu dikasih diskon, J. Ya, duhur asar kan capek, istirahat. Ya enggak, sama. 5 waktu ya 5 waktu. Puasa Ramadan ya sama, 30 hari. 1 bulan. Enggak, oh karena jenengan perempuan, ya sesuai badannya kan lemah. Sudah 15 hari aja. Ya enggak ada. Sama dalam ibadah, sama. Baca Quran, dalam berzikir, dalam amalan-amal yang lain. Maka ya ada yang memang di sana sama, ada yang beda. Contoh tadi kalau perempuan itu ada haid, ada hamil, ada nifas, jelas beda. Tapi dalam urusan ibadah seperti sholat, ya kemudian apa? Ya zakat ataupun apa? Ya membaca Al-Quran, puasa, ini sama. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-96. Surat apa? An-Nahl ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila saliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, sama. Beramal soleh baik itu laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan beriman. Kenapa disebutkan iman? Karena akan dapat balasan. Balasannya di mana? Allah lanjutkan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami pasti akan berikan kepada keduanya kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka dengan sebaik-baik balasan dengan apa yang mereka telah lakukan ketika di dunia. Loh, laki-laki dan perempuan sama dapat pahala. Ya. Ya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl sama dalam ibadah. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang muslim dan muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur, was-sabirina was-sabirat,
laki-laki yang sabar dan para perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan laki-laki yang rajin berinfak bersedekah dan perempuan yang rajin berinfak bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang rajin puasa dan perempuan yang rajin puasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhati, dan juga laki-laki yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Wadzakirin-allaha katsira wadzakirati, dan laki-laki dan perempuan yang rajin berzikir. Semuanya disebutkan laki-laki perempuan sama. Apa balasannya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan menyiapkan bagi mereka. Siapa mereka ini? Laki-laki dan perempuan sama. Apa itu? Ajran azima. Maghfiratan wa ajran azima, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Tidak dibedakan. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi apa? Bohong orang yang mengatakan tuh Islam itu sangat ya tadi misalnya kok wanita itu merendahkan, enggak sama. Ya. Itu apa? Ya, cuma mau membohongin kaum muslimin yang tidak tahu ilmu. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwa tentunya laki-laki dan perempuan ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keduanya itu saling melengkapi, sehingga dengan itu akan terjalin kehidupan yang normal, kehidupan yang berjalan sesuai dengan kodratnya. Kalau ini sudah dirubah, apalagi tadi dengan slogan-slogan apa ya, tadi ya, seperti liberal mengatakan, kaum liberal mengatakan apa tadi, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama ya. Padahal yang ini banyaknya slogan ini aslinya bukan dari kaum muslimin, bahkan awalnya itu sana dari barat ya, dari negara barat sana, cuman ya jadi apa? Jadi masuk ke negara kita. Sehingga apa? Banyak dari kaum muslimin yang terpengaruh. Padahal di barat sendiri yang mereka orang-orang pertama kali yang ya mengkampanyekan ini, mengkampanyekan emansipasi dan seterusnya itu, mereka sudah pada tobat. Kenapa? Sudah melihat dampaknya. Cuman di sini masih apa? Masih naik daun. Padahal pembuat awal-awalnya di barat sana sudah pada tobat. Kenapa? Sudah melihat dampak. Sudah melihat dampaknya yang sangat buruk. Kalau itu benar diterapkan sangat buruk. Ya. Keburukan yang pasti akan menimpa di dalam setiap masyarakat. Kenapa? Menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah sudah menjadikan laki-laki sebagai pimpinan dalam rumah tangga? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pimpinan bagi istrinya. Ya. Terus istrinya di mana? Waqarna fi buyutikum. Adapun seorang istri, waqarna fi buyutikum, tinggal di rumah. Tapi ketika dibalik, udah itu sudah apa? Dampaknya pasti. Kenapa? Sudah menyalahi kodrat. Yang di rumah suami, yang kerja istri. Ya. Wah, ini sudah dampak buruk itu pasti akan terjadi, jemaah. Sudah pasti akan terjadi. Apa di antara dampak buruknya ketika dilanggar atau mungkin dibalik? Padahal Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin di rumahnya. Ya, sebagai kepala keluarga. Adapun perempuan Allah sebutkan waqarna fi buyutikunna.
Adapun kalian wahai istri, sudah di rumah aja. Begitu. Ya. Kalau ini dibalik, suaminya yang di rumah, istrinya yang kerja, atau mungkin biar bareng sama kerja dua-duanya. Ya, ini akan timbul mudarat-mudarat yang luar biasa jamaah. Ya. Akan rusak rumah tangga. Akan rusak rumah tangga. Ya. Suaminya yang nganterin kerja, padahal di sana banyak laki-laki. Kok nggak cemburu gitu loh? Ya, di sana campur baur, di kantornya, di tempat kerjanya, ya, udah istrinya sudah apa, udah dandannya sudah apa, sudah dandan, udah bersih, dianterin ke sana, yang menikmati yang di sana, ya, rusak. Belum lagi ketika di tempat kerjanya, ngelihat laki-laki, wah ini ganteng, lebih ganteng dari suami saya. Aduh, suami saya kalah sama ini. Ya, mana di tempat kerjanya ada yang mungkin di situ ada yang lebih perhatian. Wah, berat lagi tuh. Sudah yang perhatian ini ganteng, tinggi, putih, lemah lembut, pengertian. Wah, sudah main mata aja, Pak. Iya. Akhirnya apa? Selingkuh. Pamitannya sih mau kerja luar kota. Tapi mampirnya kemana? Mampirnya ke hotel. Apa? Ini dia. Dari sebab merubah dari yang Allah sudah takdirkan, Allah kodratkan. Ditambah lagi suaminya yang gak mau kerja. Saya kerja, ternak teri, nganter anak sama istri. Oh, di daerah saya itu istilah apa? Istilah suami pengangguran itu kerjanya ternak teri. Bukan ternak teri beneran, tapi apa? Nganterin anak sama istri. Habis itu paling apa? Mainan dada. Ya, itu dia. Terkadang terjadinya suatu perselingkuhan itu karena apa? Itu sudah merubah yang Allah sudah jadikan kebaikan. Makanya rata-rata yang terjadi perceraian, perselingkuhan, jangan langsung salahkan suaminya atau istrinya. Tetapi karena di sana ada kodrat yang sudah dilanggar. Ya. Sudah dilanggar. Belum lagi nanti istri sudah merasa menjadi pimpinan. Karena merasa dia yang nyari nafkah. Atau mungkin sama-sama nyari nafkah, sama-sama kerja, cuman istri merasa lebih banyak penghasilannya. Oh, bisa dia merasa jadi apa? Pemimpin. Apa jenengan, Mas? Kesini kan modal kolor doang jenengan. Wah, kalau lagi ribut begini. Ini kan misalnya, mah. Ya, karena sudah merasa apa? Lebih banyak penghasilannya. Kalau lagi ribut yang ngancem malah istrinya. Udah, Mas, jangan macam-macam. Saya cerai kamu, Mas. Istrinya yang ngancem. Ya, mana wibawanya suami ini? Ya. Tambah lagi suaminya malas kerja, yang harusnya apa? Keluar kerja, banting tulang, peras keringat, jungkir balik sekalian. Ya, untuk apa? Untuk menafkahi. Ya, tinggal di rumah. Ya. Ini kadang-kadang malah suaminya yang merestui. Sampai keluar negeri, ya Allah. Itu kan apa? Suaminya yang merestui. Wah, saya banyak cerita dari teman saya jamaah. Ya, yang pernah jadi TKI di sana. Ya Allah, ngeri jamaah. Lagi perempuan. Itulah. Gara-garanya apa? Itu. Padahal Allah telah menyebutkan dalam ayat ini sebagai kaidah dalam kehidupan. Dalam kehidupan Allah ketika mengatakan demikian pasti ada hikmah yang dalam. Belum lagi nanti anak-anaknya. Itu berdampak luar biasa, itu pasti. Ya. Karena istrinya, ibunya sibuk kerja, bapaknya juga apa? Sama. Ya. Walaupun seandainya kerja, bapaknya di rumah itu nggak terlalu perhatian kayak ibunya memperhatikan anaknya. Beda tetap walaupun di rumah bapaknya itu beda. Ini kerja semuanya. Akhirnya anaknya cuma
Sudah di rumah aja kamu ya anak-anak, ini saya kasih HP satu-satu. Biar apa? Biar tenang, biar diem. Ya. Akhirnya dikasih HP, bukan maslahat yang datang, tetapi mudorot yang datang lebih besar jemaah. Kenapa? Dari HP nggak ada yang ngawasin, bapaknya kerja, pulangnya malam lembur terus. Ibunya juga nggak mau kalah. Ya. Bahkan apa? Mungkin malah pulangnya 2 hari sekali. Akhirnya anaknya belajarnya ngeliatnya tadi karena udah dipegangin satu-satu HP, mulai mereka kerusakan demi kerusakan yang akan menimpa anak-anaknya. Ada yang berzina. Lewat apa? Yang ngajarin HP. Ada yang sampai bunuh orang, temannya sendiri karena HP. Sudah orang tuanya nggak tahu kemana. Ya. Ya, kemudian ada yang judi, anak judi sama ada. Kenapa? Karena terobsesi dengan apa? Ya, karena dia mencontoh, mengikuti yang dia lihat dari HP. Ya. Belum lama, baru mungkin beberapa pekan lah itu, masih dalam teringat ya, ingatan yang masih hangat. Itu ada anak yang dimutilasi, anaknya itu 11 tahun. Ya, dimutilasi sama temannya sendiri. Yang mutilasi, yang bunuh itu temannya sendiri, umurnya apa? Umurnya 17 tahun sama 13 tahun. Diajak main. Sampai di tempat kosong dibunuh nih anak yang umur 11 tahun. Yang bunuh temannya sendiri, umur 13 tahun sama 17 tahun. Dibunuh, habis dibunuh, dimutilasi. Kenapa? Karena dia katanya mau jual organnya. Mau jual apa? Organnya. Dijual mahal. Ketika ditanya, kenapa melakukan seperti itu? Terobsesi dengan situs jual beli online organ. Dari mana? HP. Mana orang tuanya? Sibuk sendiri. Ya. Nah kan repot begini. Karena masih anak-anak. Hukum pun bingung. Ini mau pakai pasal yang mana nih? Karena katanya masih di bawah umur. Tetapi perbuatannya sudah mengerikan. Ya, sudah apa? Luar biasa. Membunuh, mutilasi, dijual organnya. Umur 13 tahun sama 17 tahun. Yang dibunuh temannya sendiri. Nah itu di antara dampak-dampak yang luar biasa buruk ketika merubah kodrat yang Allah telah tetapkan. Ya. Maka Islam mengajarkan kepada kita semuanya agar kita berjalan sesuai jalur yang telah Allah tetapkan, sehingga jalan di atas jalan di atas kebaikan. Ya. Tempatnya perempuan sudah di rumah. Kecuali kalau mau kerja, ya pertama ya tidak tidak campur baur di sana, berarti bisa di rumah. Kemudian juga tidak membuat fitnah. Belum lagi bagaimana suaminya, ya semuanya harus saling antara suami dan istri. Ya. Cuma kadang-kadang sekarang seringnya minder. Bu, jenengan kerjanya apa, Bu? Ibu rumah tangga. Pelan gitu jawabnya. Tapi giliran yang yang mungkin bajunya bagus. Bu, jenengan kerjanya apa, Bu? Wanita karir. Wah, semangat bener ini kan. Ya. Ini dia. Harusnya bangga di rumah itu. Kenapa? Jalur yang Allah telah tetapkan. Ya. Sehingga Rasul pun sampai mengatakan khairukum li ahlikum. Untuk para suami, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang atau suami yang terbaik untuk keluarga kalian itu. Ya. Jangan malah suruh kerja. Apalagi ngikutin tadi kaum-kaum yang gak bertanggung jawab. Ya. Yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan, disamakan laki-laki dan perempuan, repot nanti. Loh kalau sholat nanti perempuan jadi imam gitu, ya repot nanti.
Bisa nanti apa rame di masjid. Semuanya apa pengennya di saf terdepan. Kenapa? Imamnya perempuan. Wah, bahaya nanti. Nanti ketika khutbah perempuan juga repot begitu. Ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kaidah ini di dalam Al-Qur'an untuk kita ikutin sesuai dengan jalur yang telah Allah tetapkan. Walaisa dzakaru kal untha. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allahu a'lam bissawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan jamaah kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, tadi keluarga Imron telah bernazar kalau putranya tidak bukan cowok atau cewek akan dijadikan pengurus masjid. Nah, kan harapannya kan dalam kiranya kan cowok, tapi faktanya yang lahir adalah perempuan. Terus kelanjutannya dengan nazarnya itu bagaimana? Yang kedua, Allah memang sudah menciptakan atau membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi saya pernah dengar bahwa dokter itu ada yang berusaha membantu seseorang yang ingin mempunyai keturunan cowok mungkin cewek, tapi dokter akan berusaha membantu dengan cara nggak tahu ada kedokteran. Terus yang ketiga, kalau ada orang yang karena sifatnya dan mungkin organnya itu mempunyai perbedaan dengan yang terbukti dengan fakta. Contoh, wanita setara ini wanita, tapi apa itu sifat-sifatnya laki-laki atau sebaliknya. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kelanjutan tentang kisah Maryam itu nanti bisa dibaca lagi Pak. Saya kelupaan karena itu kisah panjang ya tentang kisah Maryam. Ya nanti yang lahir itu Maryam. Nah itu disebutkan nanti ya dalam ayat-ayat setelahnya. Ya dia pun nanti tinggal di masjid juga. Iya, nanti komplitnya bisa dilanjutkan tadi surat Al-Imran ayat yang ke-36 kelanjutannya nanti di situ ada. Adapun yang kedua apa tadi ya? Saya lupa. Oh iya. Dokter membantu biar nanti anaknya laki-laki atau perempuan gitu ya. Saya kurang tahu Pak kalau untuk itu apakah ya hukumnya setelah Islam itu dokter itu termasuk salah atau tidak yang menyanggupi akan membantu untuk merubah atau menentukan Islam ini. Allahu alam ini karena ya tentang seperti itu saya juga nggak tahu prakteknya seperti apa, pengamalannya bagaimana, ya mungkin nanti bisa ditanyakan yang lain Pak. Untuk ini saya kurang tahu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana kalau ada anak yang terlahir misalnya laki-laki tapi ini cenderung kayak perempuan. Dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan muhannas. Muhannas itu bisa ketika lahir ada dua kemaluan, atau misalnya yang keadaan yang kedua terlahir itu ini harusnya laki-laki tapi ya dengan sifat-sifat perempuan. Maka kalau tadi itu pertama kalau yang ada dua kemaluan kan ada seperti itu. Itu pasti di sana ada yang berfungsi, ada yang nggak berfungsi. Itu sudah. Maka kan bisa ke dokter atau kemana, yang penting nanti mana yang lebih berfungsi. Itu yang dikuatkan.
Ya, adapun kalau laki-laki aslinya kemudian kok sifatnya kayak model perempuan, nah ini harus dirubah. Ada anak SMP nih laki-laki tapi mau gayanya kayak perempuan, nah ini harus dilatih. Bagaimana? Harus dirubah karena laki-laki. Suruh apa? Ya, suruh apa? Renang, suruh olahraga, main bola, angkat barbel, biar hilang sifat keperempuanannya. Bukan malah orang tuanya belikannya boneka. Wah, nanti dari ya laki-laki akhirnya jadi apa? Perempuan, dari banci. Jadi orang tua juga perhatian, atau sebaliknya. Ini anak perempuan. Tapi kemudiannya kayak laki-laki. Ya, dari ngomongnya, jalannya, model apa? Ya, bergaulnya. Ini juga harus orang tua harus mengingatkan. Kamu tuh perempuan. Jangan begitu, ya. Dan itu harus dilatih. Ini bisa berubah, ya, bisa berubah, ya. Ini yang dari lahir. Beda dengan orang yang sudah laki-laki, dia apa? Ya, berusaha maksain biar kayak perempuan, atau perempuan maksain biar kayak laki-laki. Beda. Kalau ini dia lahir, yang kedua, dia lahir laki-laki, tapi model sifatnya kayak perempuan, maka bisa dirubah. Ya. Olahraga apa Pak? Kamu laki-laki biar nggak kayak perempuan. Apa olahraganya? Bela diri sana, tinju sana, kan? Biar keluar ke sifat laki-lakiannya. Ya kalau suruh apa? Ya kamu olahraga apa Pak? Nari. Nah ya jadi. Maka Pak ini bisa dirubah. Allahu a'lam. Gitu Pak. Ya silakan kalau ada yang bertanya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mengenai hal lain. Dzulhijjah, ya. Ya. Yang sering kita temui, yang sering banyak pertanyaan dan masalah maksudnya. Itu mengenai bagaimana pendapat Ustaz mengenai seandainya ada suatu instansi memberikan hewan kurban, ya? Karena ini kurban dari instansi A, tidak menyebutkan namanya korban fulan atau bin fulan atau siapa. Yang saya tanyakan, yang menjadi pertanyaan saya yaitu itu nanti jatuhnya kepada sembelihan biasa ataukah tetap di kurban? Karena kalau lihat di kalau baca-baca itu semua hewan kurban itu waktu penyembelihan itu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, ada nikah atau Allah Akbar, mina dan selanjutnya banyak hal seperti itu. Karena sering di tempat saya kerja itu ini dari ini atau ya Bismillahirrahmanirrahim, ini seperti itu. Terus yang selanjutnya kedua mengenai sembelihan. Cara menyembelih itu seandainya kan syaratnya, kalau baca buku-buku korban yang saya baca itu pengetahuan tentang korban itu yang disembelih harus 3 urat pas, urat makan sama urat yang ada saluran makan, saluran darah, saluran sama saluran nafas. Itu seandainya salah satu tidak terputus, tapi hewan yang disembelih itu juga mati, itu apakah jatuhnya nanti juga kepada tidak sahnya korban atau haraman dari sembelihan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya ada orang yang ngasih dari instansi tertentu untuk kurban. Ya pertama bagi panitia kalau memang itu kurban ya harus jelas. Ya harus apa? Harus jelas ini siapa nama-namanya itu biar nanti ya biar lebih
utama. Kenapa di sini ketika disembelih itu kan nanti disebutkan. Adapun kalau secara umum ya mungkin itu ya bisa masuk sedekah loh, karena ya bukan uang apa pribadi. Ibaratkan begitu. Ya, itu ya seperti sedekah aja. Makanya ya kalau seperti itu disampaikan dulu ya gitu. Kalau ini apa? Ini sebagai hewan dari suatu instansi untuk apa? Untuk masjid ya. Kalau memang itu dari ya sudah, nggak masalah. Tetap kita sembelih dengan menyebut tadi. Tapi kan orangnya siapa kan nggak ada gitu. Adapun apa? Kalau dia apa ini misalnya dari instansi ini dia memang ada orang-orangnya sudah, karena mungkin kerjanya bareng di situ misalnya, sudah kita aja di sini karena kita kerja di sini, kita ya tadi patungan misalnya untuk beli itu ya itu harus disebutin walaupun orangnya kerja di situ gitu loh, walaupun orangnya kerja orangnya dikerja di instansi tersebut dan orangnya memang yang beli ya sudah harus disebut. Allahu a'lam. Yang kedua tadi apa tadi yang kedua? Oh ya, iya itu lebih utamanya. Tapi kalau apa nggak sampai satu urat nggak tapi mati sudah nggak masalah. Itu lebih utama, bukan syarat, ya, bukan syarat. Kalau memang itu terputus lebih utama. Yang penting ya. Dalam menyembelih itu bukan sekedar uratnya putus, tapi untuk biar cepat mati. Biar cepat mati. Makanya Rasul mengatakan, idza dabahtum fa ahsinul kitlata. Apabila kalian ingin menyembelih, pertajam dulu pisaunya. Apa makna pertajam dulu pisaunya? Biar cepat mati. Jangan ini udah 3 tahun nggak pernah buat pakai, nggak diasah, nggak mati-mati ya jangan. Ya begitu. Makanya saya pernah pengalaman misalnya. Saya untung bukan kambing, bebek. Mau tetangga dulu di kampung saya megangin, sembelih, udah lepas terbuang. Kita kejar-kejar sampai sore nggak ketemu. Bang nggak tahu jatuh di tetangga mana itu. Nanti jatuh di depan rumah orang. Wah ini jatuh dari langit nih kayaknya. Rezeki nih gitu kan. Ya Bani Israil ini jadinya kan. Nah itu jadi apa? Nah, itu bukan apa sebagai syarat harus 3 itu. Yang penting apa? Fa ahsinul kitlah kata Rasul. Idza dabahtum fa ahsinul kitlata wal yurih dzabihatahu. Ya, kalau kalian ingin menyembelih maka pertajamkan pisaunya dan untuk segera apa? Biar cepat mati. Wal yurih dzabihatahu, agar cepat istirahat hewan sembelihannya. Allahu a'lam. Itu Pak. Yang seandainya penyembelihan itu terutama yang sering terjadi itu pada waktu menyembelih kemudian besok alat untuk menyembelih itu sudah terangkat kemudian karena kurang yakin akhirnya diulangi lah. Apakah bisa dikatakan menyembelih 2 kali? Ada yang menyampaikan bahwa itu karena disembelih 2 kali bukan? Ya, enggak, ini apa ya ini enggak benar. Ya, dari mana seperti itu kan? Karena Rasul juga tidak menyebutkan seperti itu. Rasul mengatakan ya tadi ya untuk mempertajam pisaunya. Adapun ya wajar namanya nyembelih enggak harus 1 kali. Yang lebih bagus memang 1 kali. 1 kali itu udah langsung gitu kan. Tapi ya namanya sudah semampunya, apalagi orang yang enggak biasa, enggak masalah. Nah itu Pak, jadi tetap ya boleh dimakan halal dagingnya. Nah. Ya ada lagi pertanyaan satu lagi? Cukup? Nah kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan ya kaidah yang ke-10 insyaallah taala. Ya kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.